حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Cek. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk mematikan audionya dan menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul di kelas Ramadan Qorobah hari ke-8 secara virtual dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bersama saya Mujahidah Solihatun Nisa, boleh dipanggil Muja aja ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di kelas Ramadan Qorobah hari ke-8. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, teman-teman, untuk tema hari ini tidak kalah menarik tentunya dari tema-tema sebelumnya. Karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan seseorang yang memang kita akan melihat bagaimana nuansa bulan Ramadan yang berbeda yang tentunya bukan di negara Indonesia nih. Nah, karena tema hari ini kita akan tahu lebih lanjut tentang Ramadan di Australia. Nah, sebagai negara yang memiliki penduduk muslim paling banyak di dunia, di Indonesia ya, bulan Ramadan di Indonesia begitu diistimewakan dengan berbagai kultur yang ada. Suasana bulan Ramadan di Indonesia itu begitu khas ya, dengan masjid yang sering melantunkan ayat-ayat Quran, ceramah di mana-mana, bahkan takjil pun sangat mudah didapatkan. Benar-benar suasana yang luar biasa dan diistimewakan. Tapi gimana ya bila kita melaksanakan ibadah puasa justru bukan di Indonesia, di negara yang mungkin minoritas umat muslimnya itu sedikit ya, dan juga jumlah masjidnya bisa jadi sedikit. Bahkan takjil kayaknya tidak sebanyak ada di Indonesia gitu. Nah, kita akan jalan-jalan nih secara virtual gimana ya kondisi di negara Australia nih terkhususnya, yang memang nuansa bulan Ramadan tidak seperti di Indonesia ya dengan berbagai kulturnya yang ada. Nah, supaya kita tidak penasaran, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan seseorang yang menjalankan ibadah puasanya di Australia. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan ngobrol dengan Kang Muhammad Yopi Adi Hernawan, SH, merupakan Master of Law Student University of Melbourne, yang merupakan sarjana hukum dari Universitas Pajajaran juga sebagai alumni ya. Kalau begitu, kita akan sapa hangat dulu nih dengan teman ngobrol kita. Halo Kang Yopi, apakah sudah ada di tempat? Ya, udah terdengar ya? Oke. Gimana kabarnya nih Kang Yopi? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kira-kira kalau di sana jam berapa nih Kang Yopi nih? Iya, tadi juga sempat salah ngitung jam. Jadi saya hitung tuh selain jam 10, ternyata jam 9. Oh, Emang gara-gara perbedaan waktu ya. Jadi tadi pas waktu di telepon tuh, itu sebenarnya tadi masih mandi, terus pas ngeliat, oh iya, pas dihitung harusnya jam ini ya. Harusnya jam 9, bukan jam 10. Akhirnya tadi oh, makanya sekalian mohon maaf juga agak terlambat gitu.
Oke, tidak apa-apa Kang Yopi. Berarti posisinya sekarang di sana jam 9:25 lah ya, Iya, perkiraan. jam 9:25. Oke, kalau gitu kita udah siap nih untuk ngobrol bareng nih di kelas Ramadan kali ini. Udah siap kan Kang Yopi? Ya, siap. Oke, nah Kang Yopi nih tema hari ini tentunya ya tidak kalah menarik nih dari kelas Ramadan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih, kira-kira gimana sih nuansa ataupun pengalaman menjalankan ibadah puasa di sana Kang Yopi? Gimana tuh? Oke. Sebenarnya sih apa ya? Di Australia kalau misalnya bicara tentang penduduk Muslim, sebenarnya kan Australia ini terutama Melbourne ya kotanya, itu emang dia cukup multikultural. Meskipun Muslimnya itu masih sangat sedikit, yang masih di bawah 10% lah. Masih lebih banyak Kristen di Indonesia mungkin daripada Muslim di Australia. Nah, cuman sebenarnya kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi, biasanya ketika kita lagi ada di suatu kelompok yang kecil, itu biasanya solidaritasnya itu apa ya? Solidaritasnya itu makin kuat. Nah, begitupun Muslim di sini. Nah, biasanya itu kalau di sini eh, kita itu ada beberapa kelompok-kelompok Muslim ada kelompok-kelompok Muslim antar negara. Jadi memang karena di Australia ini dia di Melbourne ini dia kota pendidikan, education state. Terus juga di sini juga banyak para imigran-imigran juga. Nah, akhirnya kita itu ada beberapa kelompok-kelompok Muslim asal negara, kayak misalnya Islam asal Indonesia, Islam asal yang banyak tuh asal Mesir, terus ada Islam asal Pakistan. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu biasa, tapi itu biasanya di di apa di sum up jadi sebenarnya itu gini. Jadi kalau misalnya ngelihat apa kota Melbourne, nih misalnya saya coba apa ya? Saya coba share kotanya deh, petanya. Bentar. Ini buat apa? Biar lebih kebayang gimana kondisi apa sebenarnya itu umat kehidupan orang-orang Islam di sini itu kayak gimana sih? Nah, jadi kalau kota Melbourne itu cukup luas sebenarnya. Nah, eh, di Melbourne itu ada yang disebutnya tuh sebagai pusat kota, sebagai namanya itu Central Business District. Nah, Central Business District itu sekitaran ini apa? Sekitaran tengah-tengah ini. Nah, dari apa? Dari mungkin dari Parkville ini misalnya sampai ke South Melbourne daerah sini. Nah, ini disebut dengan ya macam pusat kota Melbourne-nya atau ya biasanya kita sebut dengan Central Business District-nya. Nah, kayak misalnya apa kota-kota lainnya kayak misalnya ini Saint Kilda, terus ini Malvern, terus ini apa Mont Ponce misalnya, Brunswick. Nah, ini namanya itu suburbs. Mungkin kalau di Indonesia mah ini kayak apa Ranca Ekek, Cileunyi gitu ya. Atau kalau misalnya dianggaplah ini pusat kota Bandung, nah ini nama apa? Ini berarti nama-nama semacam kecamatan-kecamatan yang ada di pinggiran-pinggiran kotanya. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya keluarga-keluarga Muslimnya itu suka kumpul di sini, di Brunswick. Nah, biasanya kalau di Brunswick ini biasanya orang-orang Muslim apa? Orang-orang Muslim Indonesia ini biasanya kita kumpul di sini. Nah, kenapa kenapa apa kenapa sering kumpul di sini? Karena pertama, lokasinya itu dia dekat dengan kampus University of Melbourne yang dia ada di Parkville. Jadi biasanya para keluarga-keluarga Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dia tinggal di sini karena supaya dekat di sini, kayak gitu. Nah, makanya nama nama kelompok Muslim nama kelompok Muslim Indonesia di Melbourne itu kita disebutnya itu PB Brunswick. Itu apa? Jadi semacam persatuan masyarakat Islam tapi di Brunswick. Nah, namanya tuh Brunswick tapi sebenarnya isinya itu orang-orang Indonesia semua. Dan biasanya di dalamnya itu kita sering ngadain kajian-kajian yang emang bahas dalam bahasa Indonesia. Karena ternyata di sini juga banyak ada orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya itu kurang lancar. Biasanya
keluarga-keluarga para mahasiswa yang dia S3. Jadi kan kalau misalnya S2 kita jarang ada yang bawa keluarga, beberapa ada juga. Nah kalau yang S3 itu banyak yang bawa keluarga, nah biasanya istri atau suaminya atau anaknya dia kurang bisa bahasa Inggris, makanya itu ada inisiasi semacam buat bikin pengajian dalam bahasa Indonesia. Nah itu biasanya di suburbs yang di Brunswick-nya ini. Nah terus saya lupa kalau misalnya yang Pakistan itu ada juga di apa di suburbs-nya di mana. Kalau misalnya yang Mesir juga itu ada di suburbs-nya di mana. Cuman biasanya daerah-daerah utara. Kalau daerah-daerah selatan ini karena dekat pantai, itu biasanya daerah-daerah yang dimiliki sama orang-orang lokal. Nah, terus yang terus kalau misalnya bagaimana kan tadi misalnya tentang masyarakatnya. Nah, kalau misalnya terkait yang mahasiswanya, itu biasanya kita ada yang disebut itu ya semacam di kampus gitu. Ada namanya kalau misalnya di Unpad itu kan ada Syamil atau misalnya di ITB itu ada apa namanya yang organisasi Islamannya lupa. Nah itu eh, ya di Unimap juga ada dan organisasinya memang di sini itu cukup berpolitik terutama dalam hal Free Palestine. Jadi semenjak agresi Israel ke Palestina tanggal 7 Oktober itu udah mulai besar-besaran. Nah, di sini para para kelompok-kelompok Muslim itu, terutama mahasiswanya, nah kita mulai ada suatu pergerakan gitu yang dinamakannya Free Palestine Movement. Nah, sebenarnya aku udah beberapa kali juga ikut movementnya yang Free Palestine di Melbourne. Nah, kita itu mahasiswa menggunakan gerakan Free Palestine ini kerjasama juga dengan beberapa gerakan-gerakan sipil itu tujuannya yang pertama buat menggalang dukungan kepada Palestina dan yang kedua adalah untuk memperkenalkan Islam ke orang-orang. Jadi kan isu Palestina ini dia bukan isu agama Islam aja. Emang yang ada di Palestina itu kan dia genocide. Dia emang pembunuhan yang memang pembunuhan tuh pasti apa semua prinsip nilai, semua ideologis itu sama mengatakan itu salah. Genosida itu pasti semua ideologi pasti itu menyatakan itu salah. Nah, dari situ makanya kelompok Islam di Australia itu The Muslim Youth of the Victoria atau misalnya ada beberapa juga pokoknya di sini tuh banyak juga fraksi-fraksi keislamannya. Cuman kita itu bisa bersatu di dalam isu Free Palestine Movement itu. Nah, selain menyatukan komunitas Muslim di sini, Free Palestine Movement juga bisa menjadi sarana ya dakwah kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Jadi caranya gini, kita itu tiap hari Minggu di depan kita itu tiap hari Minggu selalu ada aksi marching terkait Free Palestine tiap hari Minggu. Aku ngobrol ini mau nyampe kapan katanya sampai merdeka aja. Tadi emang udah berkepanjangan itu yang emang emang sengaja itu akan menjadi agenda rutin. Nah, jadi marchingnya itu ya mungkin biar kebayang kita share mapnya lagi. Wait. Nah, ini Kelton, Fitzroy, mana ya? Nah, ini. Marchingnya itu biasanya dari State Library Victoria. Nah, kita kumpul di sini. Biasanya jam 11 sudah kumpul. Nah, lalu kita akan marching sampai ke gimana cara gerakinnya? Bentar. Oh, ini. Nah, oh si ininya enggak, sini ikut gerak juga ya, si buletannya. Ya pokoknya ini dari apa? Dari State Library of Victoria ke jadi marching sepanjang jalan ini. Ini kan ini Melbourne Central marching sepanjang jalan ini sampai ke ini apa? Sampai ke daerah
Flinders ini. Akhirnya dari situ itu jadi kita marching ke sana terus balik lagi. Nah, sampai lagi kan mulai marching itu biasanya jam 11. Nah, sampai lagi di State Library Victoria itu biasanya sekitar jam 1 atau setengah 2. Nah, itu waktunya azan zuhur kalau di sini. Jadi di sini baru zuhur itu jam setengah 2 siang. Nah, eh, nah terus biasanya karena di sini udah azan zuhur, pas sudah beres aksinya, kita langsung bikin semacam sholat berjamaah gitu. Langsung bikin semacam sholat berjamaah yang dia tempatnya itu di depan State Library-nya. Jadi depan State Library itu, di depan State Library of Victoria, itu ada semacam lapangan kecilnya gitulah. Ada fotonya di sini nih. Ternyata aku tuh mau nyiapin foto-fotonya, cuman nggak keburu. Nah, jadi ini apa perpustakaannya? Ya, tempat kita kumpul di depannya. Nah, di lapangan ini itu biasanya kita langsung pasang posisi untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, tujuannya sebenarnya biar orang-orang lihat kita sholat aja. Jadi biar apa? Nah, biasanya kalau udah mulai kita sholat di depan public state di depan state library ini, orang-orang akan bertanya, nih kelompok orang ini ngapain? Gitu. Cuman saya sholat zuhur ya. Coba kalau sholat maghrib, sholat isya, waktu suara imamnya kencang, jadi orang-orang juga bisa sekalian sambil dengar suratnya juga. Cuman ya nggak mungkin juga. Di sini nggak boleh ada acara demonstrasi malam sama kayak di Indonesia lah. Tapi kalau siang itu sangat boleh. Nah, makanya kita bikin aja sholat berjamaah. Nah, sehabis sholat berjamaah ini, kan orang-orang tuh biasanya, ya meskipun ini rutin tiap minggu, tapi tiap orang-orang tuh jadi kita tuh kayak kayak sholat tuh jadi artis gitu. Jadi sholat terus orang-orang tuh kayak pada ngerekam, fotoin. Kayaknya orang-orang tuh pada nggak ngerti juga ya. Ini orang ngapain ya? Eh, apa? Ini mereka ngapain gitu. Nah, terus pas udah beres sholat zuhur jamaah di sana, lalu kita itu bikin semacam stand, apa? Semacam tenda gitu. Ya tau lah stand gitu ya. Nah, terus di situ itu kita bikin yang namanya ini free Quran gift. Jadi kita itu eh, apa? Kita bakal bagi-bagi Al-Quran gratis kepada siapapun yang mau gitu. Nah, ini apa? Ini Al-Quran yang didapetin dari apa? Dari mereka. Jadi waktu pertama kali aku ngobrol sama mereka tertarik, itu aku langsung dikasih ini Al-Quran ini. 2 kali aku benar-benar dikasih Al-Quran. Karena yang pertama itu mereka nyangkanya aku tuh non Muslim. Jadi mereka itu cuman ngasih ini. Jadi gini. eh Hukumnya itu kan aku nggak tahu ya, nanti mungkin yang bisa bisa menjelaskan. Aku nggak tahu apakah orang kafir itu, orang non muslim itu dia boleh memegang Al-Quran mushafnya atau enggak yang ini. Nah, apa karena ada perdebatan apakah orang kafir itu boleh memegang mushaf Al-Quran atau enggak, makanya kita kasih ini Al-Quran yang isinya nggak ada Arabnya, isinya bahasa Inggris doang. Jadi waktu kita bacain itu kayak baca Injil, nggak ada Arab ya, cuman apa, kayak dan mungkin supaya orang-orang, supaya apa ya, mungkin supaya orang-orang yang di sini, sebenarnya di sini kebanyakan bukan Kristen, di sini kebanyakan ateis. Ateisnya 50% sampai 60% lebih. Nah, mungkin karena orang-orang itu lebih sering mungkin familiar dengan Bible, makanya dibikin translatean Al-Quran yang kisah penyerupai Bible secara strukturnya. Gitu. Kalau kata aku sih ini keren ya. Apa? eh Mungkin nanti bisa buat atau misalnya gimana kalau misalnya kalian mau lihat. Jadi ini cuma terjemahannya aja. Nah, di footnote-nya itu, di sini ada footnote-nya juga. Nah, footnote-nya itu penjelasan. Jadi biasanya kalau yang Quran kan suka ada tafsir atau apa. Nah, di footnote itu jadi tafsir juga. Karena kan ada beberapa ayat yang kira-kira orang kalau misalnya nggak paham konteksnya, dia akan ini apa? Akan salah paham. Kayak misalnya dia langsung buka lembaran, bunuhlah orang kafir. Wah, kaget kan pasti. Dia nggak tahu konteksnya kayak gimana. Nah, itu biasanya suka kita kasih footnote. Nah, ini maksudnya itu apa? Gitu. Maksudnya konteksnya dalam hal apa? Kayak gitu. Nah,
kalau misalnya orang Muslim itu dikasihnya yang tadi ini Al-Quran yang mushafnya yang ada Arabnya. Karena tujuannya selain baca Inggrisnya ya lu ngaji lah gitu. Masa orang Islam nggak ngaji kayak gitu lah. Nah terus selain apa? Selain Al-Quran yang mirip Bible tadi, itu biasanya dikasih buku saku. Jadi ini tuh kayak rangkuman dasar-dasar Islam gitu. Judulnya itu The True Religion of God. Nah, kenapa apa eh kenapa judul bukunya itu The True Religion of God? Karena sebenarnya Islam Islam itu bukan agama yang asing banget gitu. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang di sini banyak juga mereka udah pasti apa pasti nggak asing dengan Tuhan gitu. Nah, begitupun orang ateis juga ya kalau misalnya mereka mau mengakui Tuhan, katanya Tuhan yang mana? Makanya kita harus memahami juga karena kan di sini kebanyakan ateis ya. Kepada orang-orang yang ateis di sini bahwa Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Kristen, dan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Kita nyembah Tuhan yang sama. Cuma perbedaannya adalah kita mengakui ya kita nggak hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah aja, tapi kita sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang itu apa? Yang itu nggak diakui oleh Kristen dan itu juga nggak diakui oleh Yahudi. Nah, makanya dari situ kita apa ya itu apa bakal ngasih buku The True Religion of God buat membuktikan bahwa Islam itu ya istilahnya itu the most updated religion. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah penyempurna dari agama yang sudah diturunkan kepada Musa, Jus, Yahudi, dan juga agama yang kemudian diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Kristen. Nah gitulah. Kalau di sini Hindu Buddha kita katanya sih gak jadi strategi dakwah sih karena emang dikit juga kali. Jadi lebih fokus kepada orang-orang yang ateis atau orang-orang yang Kristen atau Yahudi. Cuman karena ateisnya itu di sini itu sampai 50% lebih, jadi udah banyak banget lah yang nggak percaya agama. Akhirnya kita juga jadi bersaing dengan para pendeta. Karena para pendeta pun di sini dia ada misi buat kristenisasi juga. Jadi karena Islamnya dikit, Kristennya dikit, ateisnya banyak, akhirnya si pasar ateis yang 50% lebih itu menjadi suatu pasar, tanda kutip pasar yang menarik bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Islam di sini. Nah, makanya dari situ eh, kadang-kadang aku juga pernah ini waktu lagi jalan di dekat kampus itu pernah ada pendeta yang ngedeketin dan langsung ngasih Bible. Waktu itu aku karena lagi buru-buru aja gitu kalau mau makan karena langsung aku ambil dan aku nggak ngeh juga itu bukunya ternyata ini bukunya Bible dan mereka dia emang gitu emang emang niat emang mau menyebarkan Kristen. Nah selain nyebarin Al-Quran tadi kita balik lagi ya di depan State Library of Victoria ini kitanya biasanya di stand itu kita ada semacam eh, apa ya kita kita itu duduk di standnya. Lalu kita pasang semacam tulisan ask any question to Muslim. Nah, jadi akhirnya di stand itu orang-orang itu bebas bertanya apapun kepada kita tentang apa itu Islam. Jadi misalnya orang mau nanya Islam itu apa sih gitu. Atau misalnya orang mau nanya emang Islam tuh ngapain? Atau biasanya suka ada yang klarifikasi itu. Emang bener ya? Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik itu apa? Emang bener ya Islam itu boleh misalnya istrinya punya 4 misalnya. Nah itu suka suka ada pertanyaan-pertanyaan gitu biasanya ke stand itu. Atau misalnya emang benar tuh di Islam tuh kenapa warisannya itu sangat-sangat patriarki sekali gitu. Kenapa perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2? Gitu. Terus suka ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Atau misalnya apakah benar misalnya di Islam itu mendukung terorisme atau misalnya Islam boleh membunuh. Nah, jadi kita itu bikin stand di situ. Jadi ask whatever tanya apapun, mau nanya apapun lah bebas gitu ke Muslim gitu. Nah, di sana udah disiapin para para pendakwah-pendakwah yang disiapin oleh Islamic Community di Victorianya buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan apapun itu gitu.
buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan apapun itu kepada apa yang ditanyain oleh orang-orang itu gitu. Nah, terus mungkin terakhir Ramadan di Australianya, ya benar sih kalau misalnya tadi konteksnya mau disamain dengan Ramadan di Indonesia yang emang ada apa banyak pengajian, banyak apa. Ya di sini paling pengajiannya pengajian kecil-kecilan. Dan kalau kita lagi keluar rumah tuh udah harus siap gimana aja pokoknya. Ya apa? Ya pokoknya nggak ada suasana puasanya lah. Jangankan suasana puasa, suasana lebaran aja ntar aku ada kelas lagi lebaran. Jadi nanti kemungkinan lagi lebarannya itu pagi sholat id dulu di apa di KJRI atau misalnya di masjid yang ngadain lah itu kan sholat id pagi ya. Nah habis sholat id aku langsung ke kampus. Jadi nggak ada acara opor-oporan rendang-rendangan gitu-gitu. Nah eh, kalau puasa di sini itu biasanya sih apa ya eh, sama kayak di Indonesia sebenarnya sih apa bukan bukan sama berarti sama semua. Maksudnya di tiap masjid itu biasanya eh, ada apa di tiap masjid itu ada kurma gratis, ada air gratis. Jadi kalau misalnya di masjid Unimel, bukan di masjid di musola Unimel, biasanya karena aku suka lembur di kampus ngerjain tugas dan kadang suka lupa bawa makanan dan ke tempat makanan jauh. Jadi di sini tuh yang jualan makanan tuh agak jarang karena mahal. Jadi kita budaya masak itu lumayan inilah apa lumayan sulit. Nah, lumayan banyak karena emang susah, emang cari makanan tuh susah dan mahal. Nah, karena kadang aku suka lupa bawa makanan ke kampus dan waktunya buka puasa, akhirnya langsung aja apa eh, ke musola itu udah pasti ada kurma, ada air gitu. Nah, kalau mau mewah biasanya ke Islamic Council of Victoria. Nah, Islamic Council of Victoria itu kayak MUI-nya di sini gitu ya. Nah, itu biasanya mereka ngasihnya nasi kebuli mewah mereka. Uangnya banyak. Mereka yang ngasih nasi kebuli, cuma di sana biasanya suka penuh. Jadi aku daripada ngantri banyak itu, mending di sini aja lah gitu. Nah, tantangannya sebenarnya kalau puasa di sini tuh kalau sebagai students ya, itu pas lagi kelas. Karena emang aku ini satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya orang Muslim di kelas. Jadi kan law itu banyak ya. Nah, kalau di Faculty of Law-nya dia eh, banyak orang Indonesia, orang Muslim. Tapi kalau di Government Law, jadi aku ngambil konsentrasi itu hukum pemerintahan atau hukum tata negara, hukum kenegaraan. Di Government Law aku satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya Muslim. Nah, akhirnya jadi kelasnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan cukup apa? Cukup ngabisin energi ya. Dan akhirnya itu kalau misalnya dan biasanya kalau nggak puasa itu kalau lagi break itu makan snack dikit biar ada tenaga, terus makan siang makan berat, terus istirahat sore makan snack lagi dikit atau buah-buahan. Biasanya untuk menjaga tenaga. Nah, karena ini apa puasa, akhirnya ya gimana lah biasanya aku buat ngisi tenaganya ya keliling-keliling kampus saja karena kan di sini sejuk sama dingin. Akhirnya ya keliling-keliling kampus saja, jalan-jalan sekitar kampus. Nah, terus nah biasanya karena jadi satu-satunya apa orang Islam di kelas, itu mereka kayak semacam somehow kayak one apa ya, kayak wow, ternyata puasa tuh kok nggak boleh nggak seberat itu ya gitu. Jadi waktu aku di kelas itu, waktu aku sharing, kan banyak ini yang ngajak lunch. Aku bilang, ya, ketika aku bilang I'm fasting because this is the Ramadan month, mereka akhirnya ini apa? Mereka kayak kaget, emang apa? eh How long you should fast? Aku jawab, aku bingung ya ngedefinisiin fajar, ngedefinisiin subuh itu apa di bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris subuh itu fajar. Dan mereka pun nggak akan ngerti ketika dibilang fajar. Dan aku bingung fenomena astrologi yang menandakan subuh itu apa. Makanya aku bilang, okay, I have to fast from an hour before sunrise until sunset. Dan mereka semua langsung terkejut. Wow, so you can take any food or drink during the day? Dan aku bilang, ya, yeah, it's correct, betul. Dan mereka semacam terkaget-kaget gitu. How can you maintain your concentration? How can you maintain your energy? How can you are not exhausting gitu. Dan aku bilang ya karena udah biasa aja. Karena udah biasa dari kecil
udah biasa puasa dan niat juga, akhirnya ya performanya kan nggak jauh beda juga sama kalian gitu. Kita kan yang namanya kelas hukum ya, harus baca all the time, harus ngomong terus, dan itu lumayan bikin capek, lumayan bikin haus. Dan mereka agak apa bisa ya sambil puasa gitu. Dan mereka nggak kebayang aja orang nggak makan nggak minum dari dari sejam sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam kayak gitu. Bahkan di kelas itu jadi salah satu sub mata kuliah yang aku pelajarin itu ada Law and Religion, dinamika antara hukum dan agama. Nah, di situ malah jadi semacam klarifikasi isu-isu keislaman yang mereka tanya-tanyain. Makanya jadi seru lah. Cuman jadi poin intinya jadi bisa memperanakan Islam aja ke mereka bahwa Islam itu agama yang kayak gimana, nggak seperti agama yang banyak diberitakan, nggak seperti agama yang kalian suka bayangkan seperti ISIS ataupun gimana kayak gitu. Udah jam 9.50 ya. Oke, kalau gitu takutnya ada yang mau ditanyakan atau gimana? Oke, tapi itu menarik sekali sih Kang Yopi. Dimana kan di sana juga ternyata banyak tantangan tersendiri ya untuk menjalankan ibadah puasa di sana, terkhususnya bagi kaum muslimin yang ada di sana. Nah, terus Kang Yopi ngomongin soal komunitas muslim di sana, kira-kira kalau di bulan Ramadan ini eh, ada program yang memang dikhususkan nggak hanya untuk bulan Ramadan gitu? eh nah itu dia programnya nggak ada. Oh, Paling nggak cuman ada. ya cuman buka bersama aja. Nah, buka bersama ya itu juga biasanya beberapa di komunitas suka ngadain grand iftar gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kajian Ramadan, kajian Islam, terus misalnya apa sih biasanya di Ramadan di Indonesia tuh ada acara apa lagi? Tablik Kalau buat akbar. takjil nggak ada ya? Oh, tajil nggak ada ya di sana? Nggak ada. Di sini mah mau buat takjil yang 9 pagi juga boleh. Oh iya. Berarti kangen banget ya sama makanan Indonesia di sini. Iya, aku nyari tempe dari kemarin nggak ada. Mau bikin tempe goreng buat apa? Buat buka puasa. Nah itu nyari tempe tuh kemana-mana susah banget. Mau bikin bala-bala juga ini susah juga. Oke oke. Kira-kira kalau puasa di sana berapa lama sih, Kang? Di sini dari jam tadi tuh subuh tuh jam 5.50, mukanya mendekati jam 6. Nanti baru buka puasa tuh sekitar jam setengah 8 lebih lah. Wow, berarti lebih lama ya? Lebih lama tapi dikit karena untungnya Ya. kita lagi di musim gugur. Coba kalau di musim panas kemarin itu subuh jam 5 baru buka puasa jam 9. Oke, wah sangat luar biasa nih. Gimana nih teman-teman? Udah kerasa belum nih nuansa puasa di sana gitu ya? Walaupun baru dengar dari cerita-ceritanya, tapi insya Allah ya udah kerasa banget. Oke, Kang Yopi, sebelum kita lanjut nih, sepertinya ada yang bertanya nih dari Teh Rosalinda. Punten izin bertanya, kalau antar sesama mahasiswa Indo-Muslim di sana ikatannya kuat, Kak? Bentuk kegiatannya apa aja kah? Boleh nih Kang Yopi, langsung dibahas Oke, saja. kalau tadi kan di Brunswick keluarga Muslim, kalau Indonesia Muslim, unfortunately say no, enggak. Karena jarang penggerak-penggerak Islam di sini orang Indonesia sebenarnya. Kebanyakan leader-leader of the movement ya, Islamic community itu biasanya kalau nggak dari Pakistan, dari Mesir atau bahkan lokal. Jadi yang aku kagum ya kepada bule-bule ini, mereka tuh kalau udah kenal Islam, mereka semangatnya luar biasa. Bahkan khotib Jumatan aja aku perhatiin tiap Jumat, ini kok kagak ada orang Arab tuh, apalagi orang Indo yang berani gitu. Ini bule aja mulu gitu. Emang kagak ada gitu apa yang mau ngisi khotib Jumat, terus pemimpin aksi Free Palestine juga bule terus gitu. Nah akhirnya ya maksudnya orang lokal ya, atau kadang-kadang di sini kita jarang ngomong lokal tuh, karena biasanya di sini juga banyak orang Inggris atau orang Eropa gitu. Nah, jadi akhirnya yang kita orang-orang Indonesia ya ikutan ke dalam gerakan-gerakan yang dibuat oleh mereka aja. Karena kalau dari mahasiswa Indonesia tersendiri, itu biasanya komunitasnya cuman di komunitas per beasiswa aja, kayak misalnya LPDP, Unimel, atau PPI gitu. Nah, kalau gerakan misalnya Indonesia Muslim Student Indonesia misalnya,
itu nggak ada. Jadi kita kerjasama keislamannya di sini nggak antara orang Indonesia, tapi ya antar ini aja apa nggak mandang latar belakang suku bangsa aja. Oke, nah mungkin begitu ya, Teh Rosalinda. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang masih kepo nih sama nuansa bulan Ramadan di sana, boleh nih langsung saja di raise hand. Kalau enggak, langsung aja boleh on mic. Kalau masih malu, langsung aja diketik. Oke, Kang Yopi, karena tadi kan di sana pasti banyak juga ya umat Muslim dari berbagai negara. Nah, kira-kira ada gak sih hal yang cukup unik gitu dari masing-masing teman-temannya Kang Yopi yang ada di sana gitu, ketika menjalankan ibadah puasa di Australia? Ya kalau teman-temanku yang puasa sedikit. Oh, Maksudnya sedikit. ya karena kebanyakan orang asing juga kan. Kalau Mm-mm. yang orang Indo ya apa? Ya mungkin ya puasa aja. Aku nggak tahu apa kegiatan mereka karena kita kumpul juga. Karena dengan orang-orang Indo di sini karena nggak ada yang sejurusan, ya jurusannya sama hukum tapi nggak ada yang satu program tadi, satu program government law. Akhirnya ya ketemu tuh kalau lagi buka bersama aja. Lagi kadang-kadang kalau lagi buka janjian di mana makan makan bareng gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya apa pengalaman teman-teman mungkin gini aja deh ya. Eh, Kadang-kadang teman-teman itu kepo terkait Islamnya. Jadi ya itu dia apa ya dia bersyukur juga ya memperkenalkan diri terbuka gitu identitas bahwa saya tuh Islam gitu ke teman-teman di kelas yang nggak ada satupun orang Islam dan nggak ada satupun orang Indonesia. Akhirnya ya gitu ngundang-undang pertanyaan. Aku ditanya kayak gitu kan tadi misalnya. Kenapa di dalam apa kenapa di Islam itu perempuan itu dapat warisan satu, laki-laki itu dapat warisan dua gitu. Nah, aku langsung jawab, itu kan mengundang logika banget kan. Nah, aku langsung jawab gini kepada mereka kan supaya mereka itu nggak mandang jelek ke Islam ataupun gimana. Aku langsung jawab, ya sepemahaman aku, kenapa perempuan itu satu, laki-laki dua dalam sistem waris kita? Karena dalam sistem keluarga yang ingin dibentuk oleh Islam, bahwa laki-laki dia punya tentu tanggung jawab lebih, atau husband have responsible to apa eh, memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, jadi gini konsepnya. Kalau konsep kehartaan di Islam gitu yang saya pahami aku jelasin kepada mereka. Eh, Nafkah yang dicari oleh laki-laki, pendapatan yang dicari oleh laki-laki, dia wajib diberikan, dia wajib diberikan untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya. Nah, kebalikannya, perempuan itu dia nggak ada kewajiban untuk menafkahi. Jadi kan kewajiban menafkahi di keluarga itu kewajiban utamanya di laki-laki. Nah, perempuan itu nggak ada kewajiban untuk menafkahi. Nah, terus apakah perempuan boleh kerja? Ya boleh. Nggak ada larangan perempuan untuk kerja ataupun untuk cari uang. Tapi apakah uang itu nanti wajib untuk dijadikan nafkah kepada suaminya? Misalnya perempuan menafkahi suami atau menafkahi istrinya, kata aku itu nggak ada kewajiban. Nggak no responsibility for the wife or for the woman to feed them, to feed her husband or to feed her children. Nah, akhirnya karena ada sistem yang dibentuk kayak gitu, karena sistem eh, karena sistem eh, apa karena sistem pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu lebih berat dari laki-laki dalam hal harta, dalam hal tanggung jawab, makanya dalam warisan laki-laki dikasihnya dua, perempuan dikasihnya satu. Karena harta itu diberikan kepada laki-laki bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya. Tapi harta diberikan kepada perempuan itu untuk dirinya sendiri, gitu. Nah, makanya Oke, dari situ mereka baru paham. Oh, jadi ternyata apa ya yang dinamakan suatu hukum itu emang kan kita ini ya yang dinamakan suatu hukum itu dia pasti ada legal reasoningnya. So law is not just law is not just pasal-pasal atau misalnya aturan-aturan. Law itu pasti ada reasoningnya, pasti ada ininya. Dan Allah nggak akan menciptakan sesuatu tanpa adanya alasan, tanpa adanya suatu sebab. Nah, makanya dari situ setiap ada hukum, ya toh aku bilang ya coba kalian pahami apa reasoningnya apa itu. Yang aku coba kasih reasoning satu contoh tadi yang masalah waris tadi. Kenapa laki-laki disebut dikasih dua, kenapa perempuan dikasih satu? Ya justru itu untuk melindungi perempuannya sendiri dan justru lebih hangat enak ke perempuan dong, karena perempuan nggak punya kewajiban buat menafkahi atau misalnya perempuan nggak punya kewajiban yang lebih besar untuk memberikan hartanya kepada
keluarga, tapi laki-laki wajib memberikan seluruh hartanya untuk keluarganya gitu. Nah, makanya kenapa laki-laki disebut dikasihnya 2, perempuan dikasihnya. Aku jadi perlu ada logika kayak gitu lah untuk menjawab pertanyaan kekepoan mereka. Oh, berarti lebih keponya tuh kepada misalkan ada aturan apa nih di Islam gitu ya, mereka keponya tentang hal itu gitu. Terus ya tadi tuh yang soal apa hal waris gitu ya. Nah, biasanya itu perbincangan seperti itu seringnya ada di kelas ataukah hanya obrolan santai biasa gitu, Kang? Obrolan santai biasa sih. Jadi Dan biasanya kan Kang Yopi langsung ngasih tahu aja gitu. ya mereka nanya. Oh iya, ya maksudnya ketika mereka bertanya gitu. Ya nggak mungkin aku langsung ngasih tahu langsung kan. Iya, misalkan kayak kamu mau tahu nih. Jadi tunggu mereka nanya dulu ya. Iya betul. Oke, berarti kalau secara aktivitas pribadi dari Kang Yopi sendiri nih sebagai seorang muslim di sana gitu. Apalagi kan cukup punya tantangan tersendiri gitu ya dengan sebagai minoritas di sana. Biasanya Mm. kalau Kang Yopi itu suka agak ya tadi ya selain yang bertanya duluan gitu, suka ngobrol-ngobrol santai gak sih kayak menjelaskan bahwa Islam tuh begini-begini ataukah literally nunggu ditanya apa gimana nih Kak? Biasanya nunggu ditanya ya. Oh ya begitu. Iya, dan biasanya kalau tapi kalau lagi ngobrol tuh biasanya suka ada, cuma pertanyaan-pertanyaan itu emang nggak bisa dihindari ya, nggak tahu kenapa orang-orang kepo aja. Jadi makanya tiap ngobrol itu pasti ada aja aku ngejelasin tentang Islamnya. Kayak misalnya ya kenapa harus puasa gitu. Terus kenapa harus apa ya, jadi kenapa tadi istrinya emang bener ya boleh 4 gitu. Emang Islam tuh sangat tidak mendukung asas monogami gitu. Oh iya iya Jadi iya. itu kan lumayan tuh ya. Terus apalagi ya pertanyaan-pertanyaan yang aku harus hadapi itu. Dan emang aku cari akhirnya sih lumayan ya memicu aku buat langsung baca-baca juga lebih lanjut bahwa Hmm. ternyata reasoningnya ini kayak gini, reasoningnya ini kayak gini kayak gitu. Ketika mereka sudah menemukan jawabannya, apakah mereka kayak, oh ternyata seperti itu, atau Ya, gimana tuh responnya? mudah-mudahan mudah-mudahan lumayan enlightening ke mereka, ya minimal tidak memiliki pandangan yang buruk terhadap Islam lah. Karena Hmm. waktu bahas law and religion, jadi bahasnya itu salah satu kasusnya adalah untuk membuat semacam, jadi gini, semacam arbitrasi untuk hukum keluarga bagi orang-orang Muslim di Australia dan di Kanada. Jadi kayak misalnya kalau di kita kan ada sengketa waris, ada sengketa cerai kayak gitu-gitu, itu kan ada pengadilan agama. Nah, kalau misalnya di sini itu mau kepada siapa? Kalau mau kepada pengadilan, misalnya cerai atau misalnya gimana, itu kan pakai hukumnya bukan pakai hukum Islam, pakai hukum Australia. Sedangkan kan ya orang nggak rela lah. Jadi orang-orang Islam di situ nggak rela ketika persoalan keluarganya, persoalan warisnya itu diselesaikan oleh hukum Australia atau hukum the Commonwealth Law disebutnya hukum Commonwealth. Nah, dari situ akhirnya ada wacana untuk membuat sebuah arbitrasi. Nah, teman aku ada yang berargumentasi bahwa dengan mengakomodir hukum Islam di negara itu adalah sebuah kemunduran. Dia langsung inilah bilanglah bahwa ya di perempuan tuh harus pakai di Islam perempuan harus pakai hijab sehingga tidak dapat me, apa apa disebutnya tuh menampilkan dirinya sendiri lah gitu, mengekspresikan dirinya sendiri, atau ya tadi yang tentang masalah waris, yang masalah apa, sehingga Syariah law is the turn is the backsliding kayak gitu. Dan dari situ kan akhirnya memunculkan persepsi-persepsi gitu kan. Ya harapannya ya jawaban-jawaban aku bisa nge-enlight mereka setidaknya ngeblok pandangan negatif ke Islam ini yang nggak terlalu negatif atau bisa menghilangkan pandangan negatif ya lah. Ya kalau bikin tertarik mereka langsung syahadat sih susah ya. Ya kayaknya butuh waktu-waktu, butuh proses. Cuman yang minimal ya bisa diusahakan seperti itu dulu. Oke, oke, oke. Terus kira-kira pandangan umum nih Kang tentang, ya maksudnya teman-teman Akang yang di sana gitu tentang Islam ataupun adakah stigma-stigma yang memang gimana gitu terhadap Islam di sana gitu Kang? eh tadi kan ada yang langsung judge itu sebuah kemunduran gitu. Ketika bahkan baru hukum keluarga dan hukum waris bilang bahwa itu adalah sebuah kemunduran. Yang itu kan kalau kata aku kan itu nggak paham apa reasoning di balik eh, pengaturan-pengaturan itu gitu. Dia hanya fokus kepada law in papernya aja, nggak law in context. Nah, cuman untungnya sih ya,
karena ada gerakan Free Palestine ini, jadi akhirnya orang tuh mandang, oh ternyata Islam itu anti perang, Islam itu anti kekerasan. Bahkan kemarin waktu ada penembakan yang di Rusia itu, yang yang aku ISIS bertanggung jawab, orang-orang langsung ngomong itu nggak mungkin Islam, karena di Palestina aja Islam menentang genosida gitu, di Palestina aja Islam menentang perang gitu, kita maunya damai, kita nggak maunya perang, terus nggak mungkin kita tiba-tiba nembak-nembakin orang-orang sipil kayak gitu. Nah akhirnya sih karena kita mimpin di sini gerakan Free Palestine, akhirnya orang-orang cukup ya Islamofobia di sini jadi sangat berkurang lah gitu. Nah, gitu. Dan selama ini sih aku nggak pernah yang merasa ada tindakan Islamofobia di sini, dan emang karena dilindungi apa ya dilindungi ada anti rasisme law ya gitu lah, yang itu cukup melindungi kita dari Islamofobia kayak gitu. Wow, oke, oke, oke. Sangat ini ya, wah luar biasa sekali. Apalagi terkait tentang pandangan umum dari masyarakat di sana. Oke nih Kang, ada yang bertanya lagi nih dari Teh Sumi. Kang mau tanya, kalau landasan hukum yang dipakai di sana apa? Sedangkan di sana kan mayoritasnya ateis. Silakan Kang. Jadi kalau di sini sistem hukumnya makanya common law, dan emang ya jarang ya negara yang menggunakan agama sebagai dasar hukumnya. Dan karena emang kalau di sini landasan hukumnya itu, jadi kan karena Australia itu bagian dari part of the Commonwealth itu adalah persemakmuran Inggris. Akhirnya kepala negara Australia itu adalah raja atau ratu Inggris. Jadi kita nggak punya kepala negara. Nah kalau kepala pemerintahannya, kita ada pemilu untuk memilih perdana menteri untuk di sini. Nah hukumnya itu karena di sini sistemnya federal, akhirnya ada hukum Commonwealth, jadi hukum yang berlaku untuk seluruh Australia, tapi itu dikit pengaturannya. Nah, yang paling banyak lebih mengatur tentang diri itu adalah di hukum negara bagian. Kalau di Melbourne itu di State of Victoria. Nah, dari situ ya landasan hukumnya apa? Ya ada landasan hukum dari Inggris. Jadi di Commonwealth Law itu biasanya kita suka nyamain, ya bukan nyamain karena emang beberapa hal yang berlaku di Inggris itu dilakukan juga di sini, termasuk misalnya pidananya, perdatanya itu sebenarnya sih karena ini common law ya bedanya. Jadi di dunia itu ada dua sistem hukum, common law dan civil law. Di Indonesia ini termasuk yang civil law, artinya setiap hukum itu dia harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus dibukukan. Nah makanya ada kitab undang-undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum perdata gitu, yang isinya itu kan kompilasi hukum pidana, kompilasi hukum perdata. Nah, kalau misalnya di Australia itu nggak ada. Jadi gimana putusan-putusan hakim sebelumnya, nah itu yang menjadikan acuan kira-kira penjara berapa tahun. Atau misalnya bagaimana sengketa hukum waris dilaksanakan, itu yang lain. Jadi sebenarnya sih mau di sini sebanyak apapun agamanya apa atau ateisnya apa enggak, karena kan negara sekuler juga gitu. Gitu, Teh Sumi. Gimana nih? Silakan ketik. Oke, kalau misalkan sudah mantap jawabannya. Kalau masih kepo, silakan bertanya lagi. Oke, Kang, kira-kira nih mengaitkan tentang tadi ya. Oh ya, teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan diketik juga boleh atau mau langsung on mic juga boleh. Nah, kira-kira dengan tadi tuh Akang menceritakan pengalaman Akang di sana, terus banyak sekali tantangan di sana, apalagi sekarang kan sedang menjalankan ibadah puasa di sana. Ada gak sih Kang yang memang ketika melihat kultur yang beda juga dari Indonesia dan Australia, kira-kira ada gak sih hal-hal yang memang bisa menginspirasi kita nih di Indonesia gitu? Apa sih yang kayak tekad seorang Muslim di sana kan itu sangat dipertaruhkan sekali gitu ya prinsipnya di sana gitu. Jadi kira-kira hal apa sih yang memang bisa menginspirasi kita nih kalau kita yang ada di Indonesia nih terkhusus? Tentu yang pertama ini ya solidaritas dalam persatuannya ya, karena eh, ya ngelihat sekarang Islam di Indonesia ini gampang sekali terbagi, gampang sekali terpecah. Hal-hal sesederhana gitu, kayak misalnya ngelihat di Twitter itu sekarang lagi ada perdebatannya tarawih itu apakah yang benar 11 rakaat atau 23 rakaat. Terus ada yang mengkafirkan satu sama lain, mensesatkan satu sama lain, membid'ahkan satu sama lain. Yang sebenarnya sih yang kayak gitu-gitu kan yang namanya issue of dispute,
atau maksudnya itu masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama, yang kayak gitu-gitu kan jadinya pilihan bagi kita yang mau ikut yang mana. Maksudnya ketika ada dua fikih yang berbeda, nah itu kan jadi ada menjadi suatu pilihan, ya silahkan mau ikutnya ke yang mana, karena itu masih menjadi isu of dispute. Nah, kalau misalnya di sini, ya kalau lagi sholat juga ada yang apa? Kalian kalau ada yang pernah umroh nggak? Kalau ada yang pernah umroh, mungkin kalian ngerasa kalau kalian ngelihat sebelah-sebelah tuh sholatnya tuh gayanya beda. Ada yang gini, ada yang apa? Ada yang di perut, ada yang gimana. Itu kan pikirnya tuh beda-beda. Nah, di sini juga ngerasanya kayak gitu. Tapi ya whatever it is, whatever it is, ya namanya Islam ya Islam. Selama kita masih mempraktikkan the five pillars of Islam, selama kita masih mengakui apa eh, Allah dan Muhammad sebagai Tuhan utusan Allah, dan selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang Islam, ya itu Islam gitu. Ya toh nanti masalah ibadah ada fikih-fikih yang berbeda, atau misalnya ada yang numbuhin janggut, ada yang nganggap janggut itu ya bisa di ini gitu. Ini aku nggak ada janggut sama sekali karena nggak tumbuh juga. Terus ada yang bilang itu wajib, nggak boleh dipotong, ada yang bilang gimana gimana, yang kayak gitu-gitu ya udah itu biarin aja menjadi perbedaan di antara kita, karena kan itu menjadi issue of dispute juga di ulama. Jadi ulama nggak bikin suatu keputusan absolut terkait satu hal yang itu kayak gitu gitu. Nah, kita itu kemudian terpecah dengan hal yang kayak gitu. Aku tuh ngeliat di Islam di Indonesia itu akhirnya gampang diadu domba, gampang ya kalian nggak lah apa. Jadi oleh pemerintah itu masyarakat Islam itu gampang sekali untuk diadu satu sama lain. Kemarin aja Muhammadiyah dan NU gitu yang kedua besar itu keduanya itu bisa diadu juga gitu. Aku lupa kemarin tuh masalah apa ya Muhammadiyah sama NU itu ya. Ya kalau masalah tahunan puasa mulai kapan itu udah sering lah. Itu kayaknya udah keributan tahunan, udah event tahunan. Kemarin, aduh aku lupa kemarin tuh apalagi ada keributan apa gitu. Aku ngeliatnya di Twitter aja gitu, ngeliat suka banyak ada yang debat, ada yang saling ada yang saling membedakan gitu-gitu, dan mungkin di kalian juga banyak lah yang bilang itu nggak boleh, ini nggak boleh, bahkan apa ya toleransi kepada hal yang masih diperdebatkannya itu masih masih tinggi sehingga membuat kita tuh gampang terpecah. Dan pelajaran yang bisa diambil sih ya jangan gampang terpecah ya. Jadi gimana pun juga utamakan persatuan sesama muslimnya, karena ya emang muslim itu dari dulu kemundurannya itu pasti bukan karena musuh muslimnya hebat, tapi karena muslimnya sendiri yang selalu terpecah kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang hal yang menginspirasi di sana tuh solidaritas dan juga persatuannya ya. Iya, Walaupun betul. minoritas ternyata sangat luar biasa. Padahal kita mayoritas ya di sini ya seharusnya bisa lebih bersatu dan lebih solidaritas lagi nih. Iya, betul. Ya, oke. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang kepo-kepo nih tentang topik kita hari ini? Oke, sepertinya kalau tidak ada, kira-kira nih apa ya pesan dan kesan yang mau disampaikan sama Kang Yopi nih kepada kita semuanya? Maksudnya kesan pesan gimana? Eh ya semacam closing statement or apa dari pembahasan kita kali ini. Oh, iya. Jadi sebenarnya sih selama pengalaman merantau di sini, menempuh pendidikan, emang jadi banyak banget hal yang emang ngebuka mata lah bahwa oh ternyata dunia ini tuh sangat luas, banyak oh ternyata begini menjadi agama minoritas dalam suatu negara, dan ternyata di kemanapun kita itu Islam tuh akan selalu ada gitu. Dan emang kalau sekarang tuh aku perhatiin di negara-negara lain tuh ya pasti aja ada komunitas muslimnya. Ya apalagi kalau di negara Commonwealth ya, Australia, UK, Kanada, itu New Zealand, itu komunitas muslimnya. Kemarin juga aku ke New Zealand juga tahun kemarin, itu komunitas muslimnya juga itu luar biasa. Dan karena saking luar biasanya komunitas muslim, para tokoh-tokoh sekarang udah mulai bikin sertifikasi halal. Karena logikanya simpel. Kalau nggak ada, kalau nggak halal, eh, orang muslim nggak bisa beli. Tapi kalau misalnya halal, orang muslim bisa beli. Tapi kalau yang halal, orang non muslim juga bisa beli. Akhirnya banyak yang mengusahakan
restoran-restoran itu buat mengusahakan sertifikasi halal. Padahal yang punyanya bukan Muslim. Biasanya yang kayak gitu restoran sushi. Karena sushi itu kan udah ya kecuali yang pakai mirin ya. Karena mereka udah lumayan sekarang karena Islamnya itu udah lumayan banyak. Akhirnya mereka coba menghilangkan mirin di dalam sushinya sehingga mereka bisa dapatkan sertifikasi halal gitu. Terus beberapa toko juga itu udah mulai ada banyak halal center yang itu artinya kan ya asalnya itu di sini cuma berapa persen, Islamnya kecil banget, akhirnya bisa mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Terus sekarang tuh di Australia juga udah ada alcohol bans. Jadi di tempat-tempat umum itu nggak boleh ada alkohol. Kayak di taman, kayak di mana itu udah nggak boleh ada alkohol. Kan apa? Karena itu ya ini apa? Bahkan kalau di Indonesia juga nggak ada pengaturan, nggak tahu ya pengaturannya kayak gimana. Aku ngeliat alkohol di tempat-tempat umum masih aja ada yang banyak. Kalau kataku di Indonesia bisa kalah juga sama Australia masalah itu gitu. Terus apalagi ya? Ya intinya walau kalian mau apa? Kalau kalian ingin mencoba gitu, ingin mencoba meluaskan pandangan dan pengen tahu gitu, gimana sih di luar itu eh, apa kehidupan muslim di luar atau gimana sih dunia luar itu, apalagi negara lain, ya saranku sih coba menempuh studi ataupun coba untuk eh, berpetualang lah ke negara-negara lain buat ngerasain bahwa oh ternyata eh, Islam tuh di perspektif lain bisa ditinjau kayak gitu, kayak apa dari kayak gitu, dan dari situ bisa harapannya bisa meluaskan pandangan kalian juga terhadap terhadap Islam dan juga terhadap bagaimana masyarakat Islam di negara lain itu berusaha untuk yang menjalankan keislaman. Mungkin gitu. Oke, berarti kita dapat pengetahuan baru ya tentang kondisi masyarakat Muslim di sana gitu. Dan kalau mau ngerasain juga meluas pandangan, kayaknya harus ke sana nih ya, Kang Yopi ya. Iya, ke sinilah. Harus harus menyusul ke